Shalom, perkenalkan nama saya Irmawati Manulius, NIM 23320052, Prodi PJKR. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana guru menetapkan materi evaluasi hasil belajar siswa di sekolah, yaitu di sini kami ambil tentang cabang olahraga atletik. Di sini yang saya tetapkan materi evaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang telah disusun sebelumnya. Untuk mengacu pada kurikulum yang berlaku, misalkan itu K13 atau kurikulum merdeka. Nah, contoh atletik itu tujuannya untuk tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat melakukan gerak dasar seperti lari jarak pendek dengan benar. Maka materi evaluasi adalah kemampuan siswa dalam melakukan tahapan start, posisi tubuh saat berlari, dan cara memasuki garis finish. Bagian keduanya itu, pertanyaan yang kedua itu dia bilang, bagaimana guru menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil belajar? Nah, di sini saya menggunakan berbagai instrumen yang terbagi menjadi tes dan non-tes. Itu untuk mengukur kemampuan gerak dan psikomotorik. Nah, tes unjuk kerja performa tes itu lembar observasi atau rubrik penilaian untuk mengamati dan menilai proses gerak siswa. Misalkan itu tahapan lompat jauh dan gaya jongkok. Yang berikut itu tes keterampilan. Tes keterampilan itu produk tes, pengukuran hasil kuantitatif, misalkan itu waktu tempuh jarak 40 meter misalkan. Nah, jarak lemparan atau tinggi jarak lompatan. Yang berikut itu non-tes untuk mengukur siswa. Jarak non-tes itu untuk mengukur sikap siswa afektif dan pengetahuan kognitif. Observasi pengamatan itu digunakan untuk menilai sikap semangat dan kerjasama yang baik. Yang berikut itu tes tertulis, misalkan itu lisan atau penugasan untuk menilai pemahaman siswa tentang peraturan teknik dasar olahraga atletik. Baik, yang ketiga itu, pertanyaan yang ketiga itu dia menyatakan bahwa bagaimana guru mengukur hasil belajar siswa. Nah, pengukuran yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data secara sistematis, misalkan menggunakan instrumen yang sudah disiapkan. Proses pengukuran guru mencatat hasil tes, misalkan itu stopwatch itu untuk lari, meteran untuk lompat dan lempar, dan mengisi lembar observasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Misalkan itu baik sekali, baik, cukup, dan ada juga yang perlu diperbaiki. Yang bagian yang keempat itu bagaimana guru menilai hasil belajar siswa. Nah, di sini menilai berarti memberikan makna pada angka atau data yang terkumpul pada pengukuran. Nah, proses penilaian yang saya pakai di sini adalah membandingkan data hasil pengukuran dengan kriteria ketuntasan minimal KKM atau tujuan pembelajaran nilai. Nah,
Akhir biasanya merupakan gabungan nilai, itu psikomotorik, afektif, dan kognitif. Contoh nilai yang saya ambil, jika siswa tersebut mendapat nilai KKM-nya, contoh jika KKM-nya itu adalah 75 dan siswa B itu dan mendapat nilai 80 untuk lari cepat, maka siswa A anggap tuntas atau berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut, yaitu sejarah atletik. Dan pertanyaan yang kelima itu soalnya itu bahwa bagaimana seorang guru mengevaluasi dan merancang perbaikan hasil belajar siswa. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan penilaian. Guru melakukan refleksi pencerminan diri terhadap hasil penilaian untuk merancang tidak lanjut. Misalkan itu remedial, diberikan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Pertanyaannya itu diberikan kepada siswa yang nilainya sudah tuntas atau tinggi. Yang berikut itu perbaikan metode. Perbaikan metode itu jika banyak siswa yang tidak tuntas, misalkan lebih dari 75% siswa gagal mencapai KKM, maka kalau saya sebagai seorang guru akan mengubah metode mengajarnya itu di pertemuan berikut. Misalnya itu memberikan metode sirkuit atau pendekatan bermain yang lebih efektif. Dan bagian yang keenam itu bagian terakhir, dia punya pertanyaan itu menyatakan bahwa bagaimana guru menyusun laporan hasil belajar siswa. Nah, di sini laporan secara periodik, biasanya per semester, dan disampaikan kepada siswa dan kepada orang tua. Isi laporan berisi nilai akhir untuk mata pelajaran PJOK, yaitu tentang sejarah atletik. Nah, deskripsi capaian kompetensi misalnya temannya menguasai gerak dasar lari dan lompat dengan baik, serta catatan perkembangan sikap, misalnya perlu meningkatkan kerjasama dalam tim. Laporan ini terdokumentasi dalam buku rapor. Sekian dan terima kasih.